bahwa kapasitas literasi itu tidak bisa dilepaskan daripada identitas mahasiswa dan identitas wajib mahasiswa, maka hal ini benar-benar perlu diperjuangkan. Karena kita memperjuangkan kebaikan, kita memperjuangkan kebenaran, dan insya Allah apa yang kita perjuangkan selama sekolah ini, selama di kampus ini adalah hal yang berbasis kebaikan, untuk lillahi ta'ala, untuk Allah semata. Dan ya kembali lagi, kita di sini harus sadar kalau kita berperang sekarang. Kita berperang melawan kejahilan. Maka insya Allah cahaya yang kita bawa, ilmu yang kita pelajari bisa benar-benar dituturkan, bisa benar-benar disampaikan dengan cara diolah terlebih dahulu, diasah terlebih dahulu lewat gerakan menulis IAIUM ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman Kotar. Dan saya pikir terakhir, harapan kami semua, semoga dengan dimulainya gerakan ini, mahasiswa kita, mahasiswa IAIUM khususnya, dan seluruh teman-teman peserta yang hadir juga, bisa semakin mawas akan kebutuhan literasi, semakin sadar bahwa perang benar-benar sedang berjalan, dan kita dapat perjuangkan semua hal ini lewat tulisan. Maka saya pikir cukup sekian dari saya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa sampai kepada teman-teman. Sampai di sini bukan hanya lewat kata, tapi dari hati ke hati. Dan bismillah, kita majukan gerakan ini sama-sama untuk mahasiswa yang lebih membuka mata, untuk mahasiswa yang lebih sadar bahasa, untuk mahasiswa yang bisa menyampaikan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rachel Nur Rajavi atas mutiara berapa kali mutiara disebut tadi ya. Saya merasa bersinar gitu. Kita merasa bersinar bersama di sini karena dibilang mutiara kayak ya sebuah kehormatan untuk diapresiasi oleh Ketua PPIUM. Terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya untuk turut bergabung dengan gerakan kita ini. Sama off the record, apa istilahnya? Kami dari teman-teman yang berinisiasi dalam mengupayakan gerakan ini telah berusaha untuk menggapai pada hampir seluruh komunitas Indonesia IAIUM yang bisa diakses, namun beberapa ada yang belum siap, masih mengurungkan dan lain sebagainya. Jadi kami mohon maaf bagi teman-teman yang belum bisa berpartisipasi secara simbolis dalam gerakan ini, tapi insya Allah kita tidak menafikan bahwa kita di sini semua sebagai mahasiswa Indonesia IAIUM turut berpartisipasi dalam upaya ini bersama. Jadi semoga tidak ada yang merasa left out dan kita semua bisa belajar bersama di sini. Selanjutnya sambutan yang kedua, insya Allah dari Ketua ISFI IAIUM tahun 2021 ada Saudara Diki bersama kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Fitri. Ya, baik. Maka mungkin bisa kita persilakan waktu dan tempat kepada Ketua ISFI IAIUM. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Azaki Khairuddin sebagai CEO IBTime, dan juga yang terhormat kepada Mbak Yahzan, Rachel, dan juga Bang Imam sebagai petinggi-petinggi yang sudah mendukung gerakan grand launching menulis IAIUM ini. Insya Allah ini akan menjadi sejarah ya, sebuah sejarah baru di IAIUM karena kita bareng-bareng sama-sama memperjuangkan dakwah literatur gitu ya, bahwa mungkin sebagai kaum muda banyak sekali aktivitas kita ya menjadi aktivis begitu yang kita lihat di luar sana, namun sangat sedikit gitu orang-orang memperjuangkan literasi ini begitu. Nah mungkin saya nggak bakal banyak berbicara. Ini saya sedikit mengutip mikroblog dari teman saya yang kuliah di Al Azhar bahwa kenapa kita harus menulis gitu. Bahwa kata teman saya ini, Malik bin Nabi itu lebih dia kenal gitu dibandingkan kakeknya gitu ya, karena yang dia ingat dari kenangan dari kakeknya itu hanyalah dibelikan es krim, sedangkan dia mengetahui pemikiran lebih mengetahui dan lebih mengenal Malik bin Nabi gitu. Ini selaras dengan tulisannya Said Nursi di bukunya Al-Ma'ad bahwa sebetulnya
manusia itu cenderung menginginkan keabadian. Gitu. Apa korelasinya antara cerita tadi dengan juga keabadian? Sejatinya manusia itu mencintai keabadian, menginginkan dirinya itu selalu dikenang begitu. Nah, dengan menulis kita bisa menjadi abadi gitu. Nama kita abadi, ilmu kita pun abadi. Mungkin kalau misalkan kita melihat dari sejarah Rasulullah ketika dibuatnya Al-Quran, kalau misalkan tidak ada inisiatif gitu dari sahabat-sahabat Rasul untuk membukukan, untuk menulis Al-Quran, mungkin kita tidak akan pernah bisa melihat mushaf Al-Quran sampai sekarang gitu. Namun dengan adanya gerakan untuk menulis gitu ya, untuk membukukan Al-Quran, maka kita bisa melihat gitu. Orang-orang tidak bisa berbahasa Arab akhirnya sekarang bisa melihat gitu, bisa memahami isi kandung Al-Quran, walaupun memang tidak akan berbeda gitu jika kita memahami bahasa yang secara langsung. Singkat kata, bagi saya gerakan menulis IAIM ini sangat penting dan sangat esensial untuk terus didukung ke depannya, dan insya Allah kita sebagai organisasi yang ada di IAIM sangat sekali mendukung, dan juga semoga kita istiqomah dalam gerakan ini. Syukron jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Diki Darmawan atas sambutannya yang sangat menunjukkan betapa musakofnya saudara kita satu ini. Akan kapasitas membuktikan bahwa saudara ini memang salah satu sebagai figur yang patut kita apresiasi dan teladani dalam gerakan kita bersama ini, bahwa ya tentu saja untuk memulai gerakan literasi adalah kita tentu saja perlu memulai dari kapasitas pribadi literasi terlebih dahulu, dan insya Allah ini sudah sangat terwakilkan oleh saudara Diki Darmawan. Kemudian kita ada juga dari teman-teman ekonomi syariah di Mahasiswa Indonesia IAIM. Assalamualaikum Bang Imam Zulfian bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kita. Mungkin bisa selanjutnya kita akan ada sambutan dari saudara Imam Zulfian. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sesi virtual kali ini di tengah pandemi yang masih mewabah di seluruh negeri ya, di Indonesia, Malaysia maupun di seluruh penjuru dunia. Kita masih semangat untuk bisa berkolaborasi antara Votar, PPI, ISFI dan ISEFIT IUM serta seluruh jajaran mahasiswa UIA dimanapun berada. Tak lupa pula salawat beri salam kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada pemateri pada sore hari ini Pak Zaki, kemudian Ketua PPI IUM Mbak Rahel, Ketua Votar Yakzan dan Diki selaku Ketua ISFI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bersama-sama membuat sebuah langkah bersejarah kolaborasi antara POK, Votar, ISEFIT, PPI dan ISFI serta IBN Times untuk bisa mendongkrak semangat mahasiswa untuk bisa semangat lagi pastinya untuk menulis. Di sini saya kenal beberapa teman termasuk Sidki yang gemar dan giat menulis. Alhamdulillah, semoga konsisten terus dan juga semoga lahirlah teman-teman penulis-penulis yang lainnya setelah gerakan ini berjalan dengan konsisten dan istiqomah nantinya. Dari ISEFIT kami pun dalam mengkaji akad-akad ataupun isu-isu ekonomi syariah tidak lepas dari yang namanya literatur, tidak lepas dari yang namanya tulisan-tulisan para cendekiawan yang terdahulu. Seperti yang kita ketahui banyak sekali cendekiawan muslim yang sudah menciptakan ataupun merumuskan berbagai tulisan tentang ekonomi syariah, walaupun mereka sudah tiada, tapi karyanya tetap ada.
Seperti kata Sayyidina Ali, setiap orang pasti mati kecuali karyanya. Maka menulislah agar kau bisa diingat selalu oleh orang-orang walaupun kamu sudah di akhir kelak. Kemudian Pramudia juga berkata setinggi ataupun sepandai apapun orang, walaupun dia pandai setinggi langit, tetapi ketika ia tidak menulis, sama saja dia akan hilang dari masyarakat dan dia akan hilang dari sejarah. Jadi teman-teman, semoga kegiatan ini bisa membuktikan bahwasanya kita itu patut dikenang pertama, kemudian supaya ilmu kita bertambah, saling sharing ilmu juga di gerakan nulis ini, dan semoga apa yang kami cita-citakan, Asia mendunia, Indonesia bebas riba juga bisa lebih digaungkan lagi dengan adanya gerakan menulis yang diciptakan oleh teman-teman mahasiswa UAE ini. Mungkin tanpa memperpanjang lagi, sekian sambutan dari saya. Selamat dan sukses untuk gerakan menulis IUM, untuk votar dan lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Imam Zulfian atas sambutannya dan harapan agar kita dakwah ekonomi syariah juga senantiasa semoga bisa menjadi mainstreaming ekonomi baik di Indonesia dan juga di dunia secara global. Baik, insya Allah terakhir kita ada sambutan terakhir maksudnya. Kita ada sambutan terakhir dari Ketua Forum Tarbiyah IUM, Saudara Yakzan, maka padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Sedki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Pak Zaki Khairuddin selaku CEO ibtimes.id yang nanti insyaallah setelah ini akan sharing ya materi yang sangat menarik terkait strategi jurnalisme media Islam dan pemuda. Saya rasa topik ini sangat cocok dengan posisi kita, terutama sebagai mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang berada di IUM. Tidak lupa juga yang saya hormati rekan-rekan saya, Rahel Nurajafi dari PPI IUM, Imam Zulfian dari ISEFIT, dan juga Diki Dermawan dari ISFI, dan juga tidak lupa teman-teman yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir di grand launching gerakan menulis di IUM. Semoga waktu yang diluangkan teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin Ana juga pribadi tidak akan banyak bicara, apalagi setelah Masya Allah teman-teman tadi ya dari Bar Ahel, terus Bang Imam dan juga Diki menyampaikan pentingnya kepenulisan dari bagaimana disebutkan bagai mutiara, juga untuk menjadi abadi, dan juga ini adalah sebuah momen bersejarah gitu ya di IUM itu sendiri. Nah, mungkin sedikit acara ini mengulang lagi apa yang disampaikan Sidki adalah bentuk kolaborasi antara kawan-kawan votar dan juga PPI, ISEFIT, ISFI, dan terutama ibtimes dengan tujuan untuk meningkatkan awareness ya, kebutuhan literasi di IUM, yang dimana kita ini semua ingin dimulai dari kita dan juga untuk kita. Saya pikir ini adalah lagi-lagi momen yang bersejarah yang sangat penting. Selain acara ini merangkul banyak POK, juga kapan lagi gitu kan kita bisa langsung dapat kelas coaching kepenulisan dari ibtimes.id itu sendiri. Nah, mungkin ini terakhir harapannya nanti selama berjalannya coaching kepenulisan ini itu tidak terputus dan tidak tertutup hanya untuk teman-teman yang dari perwakilan POK dan juga dari teman-teman yang sudah terseleksi. Namun juga teman-teman sekalian yang hadir sekarang itu bisa sekali untuk berkontribusi dalam gerakan ini dengan mengirimkan tulisan-tulisannya dengan tema bebas, maupun mungkin bisa contoh tugasnya, tugas kuliahnya dan lain-lain, yang dan bisa dikirim ke POK-nya masing-masing dan hingga bisa diproses ya untuk menjadi tulisan yang proper gitu loh. Nah, mungkin ini dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semangat buat teman-teman semua, apalagi yang involved langsung dalam gerakan menulis di IUM ini. Semoga kita bisa saling istiqomah dalam bergerak. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Saudara Yaksen. Insya Allah kita akan menuju pada sesi utama pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Mas Azaki dulu. Assalamualaikum Mas Azaki, bersama kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azaki atas kesediaannya untuk hadir bersama kita pada sore hari ini. Siap. Siap. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan juga Mas Azaki kepada kawan-kawan sekalian. Berikut adalah kurikulum vitae daripada Mas Azaki Khairuddin, figur literasi asli kader Muhammadiyah yang sangat produktif. Beliau sekarang sedang menjalankan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S3 di jurusan Kependidikan Islam, dan sekarang keorganisasian selain di Muhammadiyah secara kultural tentu saja dan juga struktural, sebagai guru dan juga direktur daripada IB Times itu sendiri, media Islam berkemajuan yang sekarang sedang naik di media daring. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mungkin mencari referensi terkait isu-isu keislaman, dan di tengah sekarang banyak keributan di media sosial akan ada Islam yang begini, Islam yang itu. Insya Allah ibtimes.id bisa menjadi alternatif sebagai kanal moderasi Islam. Dan juga beliau adalah sosok yang sangat produktif di berbagai penelitian. Beliau banyak menulis buku dan juga jurnal-jurnal akademik. Jadi istilahnya semoga teman-teman yang sedang hadir di sini bisa memaksimalkan, barangkali menyiapkan pertanyaan dan mencari inspirasi sebesar-besarnya dari sosok Mas Azaki ini. Daripada host sudah menjadikan Mas Azaki menjadi co-host? Sudah ya? Sudah. Terima kasih. Insya Allah demikian, tidak berlama-lama lagi, maka sepenuhnya waktu kami persilakan kepada Mas Azaki. Terima kasih. Terima kasih, Sidki. Dimulai ya ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah dapat berjumpa kepada teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia, IAUM. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Sidki ya, moderator yang telah mengundang saya untuk sharing, ya, bersilaturahim dan bersilaturahmi, sharing pengalaman, pemikiran kepada teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya, supaya saya kelihatan masih muda. Ya. Karena saya juga masih mahasiswa ya. Ada PPI, ada ISTRI, ada Forum Tarbiyah. Terima kasih semuanya yang telah hadir di forum ini. Izinkan saya diamanai untuk tadi berbicara tentang strategi jurnalisme media Islam. Tetapi itu menurut saya terlalu berat. Jadi waktu itu saya sempat menolak gitu ya. Jadi bagusnya yang menyampaikan ini pemeretnya saja, gitu. Yaitu Mas Yahya, kebetulan hadir di sini. Saya di sini mungkin mohon izin ya sharing-sharing pengalaman, kemudian cerita-cerita yang semoga menginspirasi, berpengalaman dan sebagainya, sehingga materi saya pada sore hari ini tidak begitu sulit ya. Jadi, juga bukan trik ya, tapi ya sifatnya berbagi pengalaman.
Jadi saya sudah dikenalkan. Kenapa saya diundang di sini? Saya kira itu karena saya mengelola IB Time ya. Jadi pertama saya mengapresiasi atas gerakan ini, yaitu gerakan menulis atau gerakan literasi. Jadi saya sendiri nggak bisa next. Nah, saya sendiri awal pertama kali menulis itu sebenarnya bukan karena kebiasaan. Jadi terus terang, saya tadi dijelaskan kebetulan saya aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang jargonnya itu Nun wal Qalam wa Yasturun. Jadi yang semboyannya itu, ini kemudian menginspirasi saya, jadi ada dorongan normatif Al-Qur'annya kira-kira, dorongan ideologis, dorongan normatif, dorongan Al-Quran. Jadi kira-kira masa tiap hari dibaca, ya, kemudian tiap hari menjadi jargon, itu kemudian tidak diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya termasuk awalnya orang yang tidak hobi membaca dan tidak hobi menulis, dalam arti hobi tidak jadi kebiasaan, gitu ya. Tetapi saya mencoba karena ada spirit dari semboyan ini, kemudian ini menginspirasi saya untuk mencoba menulis. Tentu awal pertama kali saya menulis itu juga bukan semata-mata karena ayat ini saja, tetapi ada faktor yang kedua, yaitu ya disuruh, nah, seperti itu. Ada yang kadang disuruh senior, kadang disuruh guru, ya, kemudian dipercaya, kemudian mau nggak mau harus bisa, itu juga menjadi faktor kenapa saya kemudian menulis. Jadi pertama kali saya menulis itu adalah menulis sebuah buku ya. Jadi saya sebenarnya bukan pengelola media digital, bukan media online, tapi awalnya itu karya-karya saya itu kalau dilihat tadi diperkenalkan Sidki itu lebih banyak di buku-buku. Ya sekitar belasan buku yang sudah saya tulis dan belasan juga buku yang sudah saya edit dan beberapa artikel. Jadi sebenarnya sangat serius gitu ya. Jadi buku-bukunya juga buku-buku serius. Dalam arti serius itu tulisan-tulisan yang berfootnote gitu. Jadi tulisan-tulisan yang ada sumbernya. Itu kebanyakan buku-buku artikel yang saya tulis. Jadi awalnya tidak bergelut di dunia media online seperti itu. Dan ini adalah media komunitas ya. Nah, kemudian ya baru saja tahun 2017, jadi saya aktivitas saya itu juga riset gitu ya. Nah, salah satunya tahun 2017 saya riset tentang peta wacana keislaman di dunia maya. Kemudian itu saya kira mendorong saya kemudian tertarik untuk membuat sebuah media yang menghadirkan wacana-wacana keislaman yang up to date. Jadi sebenarnya kalau bicara wacana keislaman itu kan, atau ilmu-ilmu keislaman di kampus-kampus itu kan, ilmu keislaman itu kan terus berkembang ya. Nah, tetapi itu hanya berkembang di kaum elit saja, kira-kira kaum terpelajar saja, tapi tidak diformat dalam nuansa yang lebih lebih simpel, pendek, nggak panjang-panjang. Nah, kemudian itu menginspirasi saya untuk tahun 2018 itu mencoba membuat kanal digital ini, yaitu IB Times. Nah, kira-kira berbicara media Islam itu, apa sih sebenarnya media Islam itu? Nah, di sini saya mengajukan 3 pengertian. Ini yang pertama,
media Islam itu sebenarnya apa sih? Nah, sebelum itu, ini sedikit menyinggung jurnalistik ya. Jurnalistik saya juga waktu masih pelajar sering ikut ikut kegiatan pelatihan jurnalistik ya. Tetapi berapa kali ikut pelatihan itu tetap nggak bisa nulis gitu ya. Kemudian nggak ada produknya gitu ya. Berapa kali pelatihan jurnalistik, nah, ternyata itu rumusnya menulis itu ya bukan ikut pelatihan, tetapi bagaimana caranya bisa nulis itu ya memang harus ya nulis ya gitu. Jadi pertemuan-pertemuan dengan penulis itu hanya membuat kita ini bersemangat. Jadi sebenarnya kita ini hanya butuh semangat. Gitu. Kalau bisa menulis itu setiap orang pasti akan bisa menulis dengan gayanya masing-masing, gitu ya. Jadi setiap orang itu memiliki gaya masing-masing dan itu menjadi dipengaruhi oleh karakter dirinya. Biasanya itu jurnalistik dulu sering hanya dipahami sebagai proses meliput, mengolah. Jadi kira-kira belajar menulis itu adalah kayak menulis berita lah, seperti itu. Dulu. Nah kemudian kanal yang saya olah ini IB Time ini fokusnya bukan di berita. Gitu. Berita itu sedikit sekali ya. Jadi lebih banyak ke artikel-artikel pendek yang berkaitan dengan tema-tema keislaman. Nah, media Islam yang saya pahami itu saya mendefinisikan 3 ya. Jadi media menurut Islam. Yang pertama, media Islam itu adalah media yang menghadirkan pandangan-pandangan, narasi-narasi yang kontennya itu kira-kira yang berkaitan dengan keislaman. Jadi menurut Islam. Seperti itu. Ya kira-kira ya menurut Quran dan hadis lah. Menurut menurut orang Islam, menurut umat Islam, menurut pandangan keislaman. Konten-kontennya itu. Yang ketiga, media Islam itu juga bisa bermakna konten-kontennya itu adalah segala hal yang berbicara tentang Islam. Jadi Islam secara Islam sepanjang sejarah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Islam mulai dari awal, kemudian sampai hari ini, perkembangannya, fakta historisnya, nah, jadi kondisi objektif umat Islam, ya ini biasanya sejarah, tokoh, dan lain sebagainya, itu yang menjadi konten-konten media keislaman. Ketiga, itu media keislaman itu adalah media yang isinya itu adalah mempromosikan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman itu ya berarti bisa jadi tema-temanya itu tidak, judulnya atau isinya itu tidak berkaitan langsung dengan Islam, tetapi mengusung tentang artikel-artikel yang membawa nilai-nilai keislaman. Itu media Islam yang kami pahami. Jadi bisa juga bermakna media mempromosikan gagasan-gagasan menurut Islam, gagasan dalam Islam, atau gagasan-gagasan yang mengandung nilai-nilai keislaman. Jadi ada 3 dimensi itu memaknai media Islam. Itu kenapa kadang bicara jadi tidak harus bicara artikel yang ada Quran hadisnya saja. Seperti itu. Jadi yang pengertian pertama itu dalam makna membicarakan Islam dari segi Al-Quran dan Al-Hadis. Itu bisa pengertian yang pertama. Bisa juga pengertian yang kedua itu membicarakan Islam sepanjang sejarah. Pengertian yang ketiga itu membicarakan konten apapun yang mengandung nilai-nilai keislaman. Jadi tidak harus, kenapa kadang ada artikel yang tidak ada Al-Quran hadisnya. Itu juga sebenarnya bagian dari keislaman. Karena mengandung nilai keislaman atau bicara Islam, kondisi Islam hari ini misalnya, seperti itu. Nah, tujuan media Islam itu tentu macam-macam. Ada yang motivasinya itu ya religius,
ya murni ikhlas ya, ikhlas untuk berdakwah gitu ya. Jadi ikhlas, ya namanya ikhlas itu ya berarti yang penting ini dibaca orang seperti itu, bermanfaat kan, ya seperti itu. Kemudian ada motivasi ideologis. Motivasi ideologis itu berarti media tertentu kemudian mengusung pandangan-pandangan keislaman tertentu, kemudian itu bertujuan supaya dibaca orang lain dan itu mempengaruhi orang lain. Ada juga media yang motifnya itu ekonomi, ya. Motifnya itu ekonomi, itu ya semuanya jadi isinya tidak idealis tetapi pragmatis, yang penting dibaca orang dan diklik, kemudian itu mendapatkan keuntungan bagi pengelola medianya. Mungkin ada juga media yang politis, dalam arti ya untuk tujuan-tujuan politis, membuat huru-hara untuk mempengaruhi masyarakat yang ada kaitannya dengan kepentingan politik. Ada juga yang motivasinya itu ya edukatif, dalam arti untuk mencerahkan, mencerdaskan masyarakat dari ya tadi kebutuhan seperti itu. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih fungsi media itu? Ya, yang pertama bisa disebut sebagai untuk pencerdasan dan pencerahan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjembatani gap ya, antara orang kampus sama orang yang tidak, orang awam. Begitu. Jadi kadang kan wacana yang di kampus kemudian dibawa wacana publik, ini masyarakat kadang tidak biasa atau kadang terlalu rumit, ya bahasanya terlalu akademis. Nah ini perlu yang ada di jurnal-jurnal ilmiah itu perlu diartikelkan yang pendek-pendek yang bisa dibaca masyarakat dalam waktu maksimal 5 menit lah dibaca masyarakat. Itu inti dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di kampus itu saya kira perlulah jelaskan ke masyarakat awam atau masyarakat umum supaya pengetahuan keislaman itu tidak itu saja seperti itu. Jadi ada pengetahuan yang luas. Nah, sebagai literasi instan maksudnya itu ya sebagai ya ketika ada orang ingin mencari hal-hal yang butuh cepat, ya itu bisa mencari dari internet, dari Google, kemudian ketemu dengan media kita seperti itu. Tapi kalau yang ingin yang lebih dalam, otoritatif, ya tentu bacanya adalah jurnal. Jadi paling tidak ini mengantarkan masyarakat untuk mengetahui ya yang sifatnya intinya gitu, yang instan seperti itu. Nah, di dalam membaca atau di dalam mengelola media itu saya kira kita tantangannya hari ini itu, kalau dulu kan kalau media cetak tantangannya itu kan cuma bagaimana artikel itu teredit dengan baik, bahasanya tidak berat, kemudian mudah dipahami, kemudian tidak ada salah-salah ketik. Nah, seperti itu kalau cetak ya. Tapi kalau di media online saya kira tantangan kita ini ketika mengedit ya, itu bagaimana media atau artikel itu bisa dibaca bisa terbaca jadi intinya memperhatikan pembacanya itu manusia. Ya, sebenarnya jamaah Google juga manusia ya. Artinya artikel itu ya disebar di medsos, kemudian dibaca langsung oleh orang, ya, seperti itu. Tapi dalam mengedit juga sekarang tantangannya harus memperhatikan jamaah yang terbatas, yaitu bagaimana ketika mengedit itu sampai nyantol di Google, kemudian ketika orang mencari di Google, kemudian itu bisa nge-link ke media kita. Ini juga menjadi tantangan
hari ini karena media online menuntut seperti itu kira-kira. Nah, apa kira-kira yang banyak dicari ya? Yang banyak dicari orang, yang paling banyak dicari di Google itu adalah ya tema-tema fikih, kemudian tema-tema sejarah dan tokoh, khutbah Jumat dan doa-doa. Nah, ini yang banyak dicari, tapi yang paling tinggi itu adalah fikih. Jadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukum itu sangat dominan, dan ini menggambarkan corak keberagaman masyarakat kita yang mayoritas itu adalah masih sangat fikih gitu ya. Masih mekanik atau yang masih serba tata cara seperti itu. Nah, itu yang paling banyak dicari. Nah, kemudian itu ya yang bisa saya share. Intinya jurnalisme hari ini itu berbeda ya, atau jurnalisme apa namanya sekarang ya, jurnalisme milenial itu sekarang saya kira, atau jurnalisme online digital itu sangat berbeda dengan jurnalisme yang offline zaman dulu ya. Jadi ledakan informasi itu menjadikan fenomena disrupsi itu tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, dan teknologi dan budaya, tetapi juga pengetahuan agama pun mengalami disrupsi. Jadi orang mencari yang instan, kemudian ada fenomena post-truth atau pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu diukur dari kecenderungan hatinya masing-masing. Ketika tidak cocok dengan hatinya, itu jadi menjadi sangat relatif ya. Kalau dulu-dulu itu muncul wacana postmodern kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat itu ya cenderung serba, ya kita ini sekarang berhadapan di era masyarakat yang serba post ya, serba post-truth, pasca kebenaran atau pasca realitas dari realitas. Dulu medsos itu belum jadi realitas, tapi sekarang ini dunia-dunia virtual seperti ini itu sudah menjadi hal yang realitas, dan itu sangat mempengaruhi pola pikir keagamaan dan lain-lain, pola hidup, cara berpikir itu semua orang berubah. Dan dulu orang keren itu karena hierarki ya, dan sekarang presiden pun puncak tertinggi bisa jadi tidak keren, menteri bisa menjadi tidak keren hierarki, tetapi sekarang yang keren itu adalah seberapa luas jaringan ya. Jadi artikel juga dulu kan, nah kalau keren itu adalah, kalau di Indonesia ya paling keren biasanya dimuat di Kompas ya. Itu kalau cetak ya. Tapi kalau sekarang itu yang keren itu ya sejauh mana terbaca, seluas apa orang itu membaca dan menilai artikel kita langsung di medsos, dan kita bisa membaca langsung respon orang itu terhadap artikel kita seperti itu. Jadi situasinya sudah sangat dinamis ya. Jadi otoritas dulu juga sekarang entah profesor apa, ahli apa, itu sekarang kalah dengan influencer, kira-kira seperti itu. Orang yang dulu kuat baca panjang-panjang buku, sekarang sukanya yang pendek-pendek. Nah, ini juga mempengaruhi gaya berpikir gaya jurnalis ya. Nah, terus bahasa yang digunakan jurnalisme online ini ya juga bahasa-bahasa yang mapan. Bahasa-bahasa yang mapan itu maksudnya harus sesuai dengan ejaan, harus sesuai dengan kamus. Tapi kadang yang diperhatikan itu adalah ya di Google itu paling banyak pakai istilah apa.
yang paling populer. Karena targetnya itu kan tadi itu apa namanya dibaca orang seperti itu. Jadi bukan yang nyari di kamus seperti itu. Itu mulai apa namanya mulai kompromi kira-kira. Jadi batas-batas jurnalis itu bahasa menjadi sangat ya terdisrupsi juga, ya kemudian cair, ya seperti itu. Nah, itu menjadi apa namanya tantangan ketika mengelola media hari ini, itu harus memperhatikan perubahan masyarakat, terutama dalam apa namanya membuat narasi, kemudian membuat judul ya. Ini kan masyarakat sekarang ini kan masyarakat tanda ya. Kadang nggak baca judul sudah komen, kemudian ini jadi orang lebih memperhatikan tanda atau judul daripada isi, kira-kira seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan kita. Jadi banyak sekali artikel di IP Time itu yang sangat berkualitas, tetapi yang baca kadang cuma ratusan. Tapi ada artikel yang sangat biasa gitu ya, itu karena momentumnya pas, kemudian judulnya juga membuat orang penasaran. Nah, ini yang baca bisa ribuan dalam waktu beberapa jam, udah beribu-ribu yang baca juga ada. Jadi ya, yang membuat artikel itu dibaca itu ya judul, kalau nggak judul ya itu kemungkinan besar akan banyak dibaca orang. Jadi seperti itu ya, apa namanya corak apa namanya media hari ini, media. Dan yang terpenting saya apa namanya sampaikan itu adalah sekarang kalau di Indonesia itu kan mayoritas ya, agama Islam dan menjadi muslim terbesar ya. Jadi dan karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu beragamanya itu adalah moderat konservatif ya. Jadi moderat tapi yang biasa-biasa, yang sukanya yang ringan-ringan lah, kira-kira itu alam pikiran keislamannya secara umum itu kalau pengajian ya kayak hakim gitulah, yang apa ringan-ringan lah seperti itu ya. Nah, jadi karena masyarakatnya itu mayoritas religius, itu juga menjadi objek pembaca para media-media yang bukan media Islam. Jadi hampir semua media Bokezon apapun itu ya, detik itu tiap hari pasti dia apa namanya membuat konten-konten keislaman yang menurut orang yang kalau di kampus belajar keislaman ini apa sih? Nah, tapi menurut masyarakat awam ini sangat penting dicari. Gitu. Tapi masa gini aja dibahas. Nah, itu tantangan kita. Selain kita ini kadang punya idealisme ingin menghadirkan wacana keislaman yang baru, ya. Tetapi media-media yang besar-besar itu karena apa namanya mayoritas umat Islam itu banyak, ya. Kemudian itu menjadi objek supaya karena isu keislaman selalu dicari ya, yang fikih-fikih tadi itu terutama. Nah, itu seolah-olah mempertahankan pemahaman masyarakat gitu. Mempertahankan pemahaman masyarakat yang awam itu supaya kalau beragamanya itu ya seperti itu terus, kira-kira seperti itu. Jadi bagi yang punya visi menghadirkan apa namanya ilmu-ilmu keislaman yang baru, ya pemahaman-pemahaman yang kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat, tetapi juga tetap moderat, ya itu ya tantangannya itu juga menjadi tantangan seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah ya. Nah ini nanti aja lah. Kira-kira seperti itu apa namanya
sharingnya. Ya, selebihnya mungkin ya tanya jawab. Kalau bisa dijawab ya saya jawab, kalau nggak bisa nanti buat PR atau nanti dibantu Sidki atau Yahya, kebetulan pemberatnya ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Mas Azaki atas pantikan diskusinya. Sungguh menginspirasi akan riwayat bagaimana beliau menginisiasi media dan bagaimana latar belakang beliau sebagai orang pergerakan itu sangat memiliki dampak terhadap bagaimana beliau sekarang berada, mempengaruhi orang banyak dengan alternatif diskursus media Islam yang mencerahkan dan moderat, dan semoga senantiasa bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, dengan kita sekarang sedang masuki sesi tanya-jawab, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Misalnya, nggak apa-apa, tidak harus terkait bagaimana pengelolaan media, tapi untuk teman-teman, bagaimana Mas Bebas, untuk benar ya bebas. Bagaimana benar-benar untuk memulai dipaksa menulis itu. Saya nggak ada yang maksa Mas, saya sendirian, nggak punya teman gitu. Gimana saya bisa dipaksa untuk menulis? Nah itu gimana kira-kira teman-teman bisa, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau lewat chat juga boleh, kalau malu-malu ya. Malu-malu juga boleh lewat chat. Mungkin kalau saya pribadi, Mas Azaki, semoga bisa teman-teman mengambil manfaat juga. Mungkin untuk teman-teman yang benar-benar awal pemula banget, Mas, kayak saya ingin bisa maksudnya mengelola bacaan saya dan mengelola pengetahuan saya dalam bentuk tulisan, tapi saya belum paham dalam bagaimana melakukan pendekatan dalam menulis itu sendiri. Nah, saya harus memulai dari mana? Gitu. Kalau gitu kira-kira gimana menurut sampean, Mas Azaki? Sidki mau nulis apa, Sidki? Misalnya saya ini, katakan saya mahasiswa komunikasi, Mas. Saya mahasiswa komunikasi dan saya ini banyak belajar di kelas, tapi nggak tahu saya pengen ini di-upload di media ini gimana caranya, Mas? Dan pendekatannya gimana saya harus nulisnya? Ini artikel populer maksudnya? Apapun. Oh iya, kalau mau menerbitkan apapun ya, buku atau jurnal atau artikel, itu yang terpenting itu adalah mengenali dulu penerbitnya. Ya, kalau buku ya kenali penerbitnya. Ini penerbit ini biasanya menerbitkan genre buku-buku yang seperti apa, gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau jurnal ya juga sama, jurnal ilmiah itu ya kenali dulu jurnalnya ini fokus isunya tentang apa. Termasuk media juga, kenali juga corak medianya. Media online ya itu atau media cetak itu apa namanya, kenali corak medianya. Kalau buku ya tentu apa namanya, corak buku-bukunya ini seperti apa sih, gaya-gaya tulisannya ini dibaca gayanya, kemudian apa namanya, kemudian itu bisa kita tiru. Jurnal juga seperti itu, jurnal ini gaya selingkungnya, artikelnya ini urutan-urutannya seperti apa. Nah, urutan artikelnya itu gaya selingkungnya itu seperti apa, kemudian ya termasuk hal yang sampai detail ya, bahasanya yang digunakan seperti apa, dan yang terpenting tadi itu adalah isunya. Isunya itu masuk terhadap media itu. Jadi karena setiap media itu juga memiliki corak ya, memiliki corak. Kalau misalkan IB kan lebih sebenarnya yang dicari IB Time itu adalah artikel-artikel yang berkaitan, yang intinya membahas agama
minimal tuh agama dan sains, ya, gitu. Ada pendekatan sainsnya, kontekstual. Tapi kalau Alif ID yang dikelola teman-teman NU itu banyak bicara mengangkat tema-tema tradisi, budaya, humor gitu. Tapi kalau IB Time itu lebih suka, kalau Alif ID itu kan humor, IB Time sebenarnya lebih suka yang riset gitu ya. Karena Islam berkemajuan sangat menghargai ilmu pengetahuan dan hasil-hasil riset seperti itu. Nah, itu baru kemudian kita menulis ya. Terus kalau bagaimana caranya menulis buku itu ya saya kira rumusnya yang nun wal qalam yawma yasturun gitu ya rumusnya itu. Kalau kita ini tidak banyak membaca, karena menulis itu sebenarnya bukan di teknisnya sebenarnya. Kalau bagi saya, menulis itu bukan di teknis menulisnya, caranya itu bukan. Tetapi adalah yang terpenting, hal yang paling inti dari menulis itu adalah ide dan gagasan. Gitu. Ya. Kalau ide kalian itu sangat menarik, itu artikel bisa dikembalikan dan dikomentari, tolong diperbaiki. Tapi kalau tulisannya bagus, tapi idenya tidak menarik, tidak fresh, kalau jurnal itu tidak punya novelty, kalau buku itu juga kalau penerbit, ini kalau dijual laku apa enggak, ya ini, nah itu juga mempengaruhi diterima atau tidak menulis itu. Nah, kalau buku biasanya kalau saya sendiri itu biasanya saya membuat kayak proposal, tetapi proposalnya itu ya kayak semacam bangunan daftar isi awal. Nah, biasanya saya buku itu seolah-olah udah selesai, tapi daftar isi itu juga bisa digunakan untuk mencari dana, ya. Jadi kadang kita ini butuh menulis berhari-hari, itu kan juga butuh waktu ya, butuh waktu itu untuk cari dana juga bisa, orang bisa membiayai kita, atau bahkan penerbit itu kalau sudah tahu kita itu kita kasih daftar isi saja, kemudian judul dan daftar isinya menarik, itu kalau sangat menarik itu mau bayar duluan walaupun bukunya belum jadi. Jadi ada juga buku yang karena belum jadi, tapi daftar isinya sudah jadi, judulnya sudah menarik, penerbit berani bayar duluan juga berani. Ada yang model seperti itu kalau jelas, kalau perspektif penerbit kan jelas laku seperti itu. Nah, itu yang penting mengetahui karakteristik penerbit. Nah, kalau teknis menulisnya itu yang seperti saya katakan tadi, penulis itu adalah persoalan gagasan. Nah, jadi banyak orang buntu nggak selesai menulis itu karena buntu gagasannya, bukan buntu ngetiknya. Kalau ngetik capek itu ya bisa bisa olahraga lah kalau capek itu, kalau capek fisiknya. Tapi kalau gagasan itu kalau kita nggak baca, nggak literatur review, ini nggak punya. Jadi saya sendiri setiap baca buku itu judul itu menginspirasi saya bikin judul. Terus baca daftar isinya itu selalu juga menginspirasi saya. Oh, saya nanti bikin kayak gini tapi beda, gitu loh. Jadi cuma menginspirasi, bukan sama. Termasuk Jadi kalau orang itu sering baca buku-buku serius, ya dia juga akan mempengaruhi corak tulisannya baca serius. Kalau banyak baca novel, tulisannya juga akan banyak mengalir, seperti itu. Jadi inti dari menulis itu adalah membaca sebenarnya. Kalau masalah teknis menulisan itu bisa diperbaiki lah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi pertama penerbitnya, medianya, atau jurnalnya apa itu penting sekali. Nah, kemudian yang terakhir itu yang paling penting itu adalah jaringan. Nah,
Jadi kalau dulu kan saya tuh bingung bagaimana caranya menerbitkan, ya seperti teman-teman seperti itu. Pertanyaannya itu bagaimana cara menerbitkan. Kalau sekarang itu hampir sering tidak menulis kalau tidak diminta. Gitu. Entah itu di majalah, entah di mana itu ya diminta. Gitu. Karena kalau nggak gitu, ya karena biasanya memang menulis. Jadi masih banyak pekerjaan menulis sehingga orang kalau nggak disuruh baru tidak menulis baru menulis saya seperti itu. Untuk sementara ini seperti itu. Nah, kalau dulu bingung bagaimana cara menerbitkan seperti itu. Jadi pernah juga saya itu untuk menerbitkan di awal-awal itu ya menjual laptop gitu ya. Laptop saya jual, kemudian bukunya itu nggak laku, nggak kembali kayak gitu. Dananya nggak kembali. Tapi sekarang ini banyak aktivitas lain-lain dari tulisan-tulisan, semuanya ada aja. Tapi yang jelas materi itu bukan tujuan ya. Materi itu bukan tujuan. Jadi memang harus benar-benar hobi. Ya kalau benar-benar hobi itu enak. Gitu. Jadi menulis itu tanpa beban gitu. Dan idenya selalu ada gitu. Karena yang digeluti itu adalah buku, jurnal. Jadi kuncinya itu adalah itu kreatif imagination itu penting sekali, imajinasi. Jadi imajinasi itu dalam arti ya setiap kita membaca sesuatu itu berimajinasi mau nulis apa. Nah, gitu. Jadi segala alam ini inspirasi, segala buku menjadi inspirasi, segala jurnal bisa menjadi inspirasi kita untuk menulis hal-hal yang baru. Nah, supaya idenya itu tidak kemana-mana, ya, perlulah kita itu menata ide. Nah, cara satu menata ide itu adalah bikin kerangka itu tadi. Meskipun nanti hasilnya itu nggak 100% seperti ide yang kita rancang, paling tidak kerangka itu membantu kita untuk ya kayak niat kan seperti itu ya. Niat itu kan menuntun orang kemana gitu ya. Nah, kerangka itu juga berpikir. Kerangka berpikir itu menuntun kita ini untuk mencari data apa, gitu. Untuk mencari, jadi kita menulis itu kayak menggambar, habis itu mencari data yang bisa memasuki gambar-gambar yang sesuai. Tapi finishingnya tentu fleksibel, tetapi tidak jauh-jauh dari kerangka awal. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, menulis yang baik itu yang selesai. Ya, kalau idealis, nih bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Yang terakhir lagi, berani dibaca orang. Nah, jadi berani dibaca orang itu butuh mental. Ya kan, banyak orang bisa menulis tapi, aduh, tak simpen aja lah, malu. Tak simpen akhirnya nulis buku harian gitu. Nah, seperti itu. Itu barangkali ya kalau beberapa sharing menulis seperti itu. Siap Mas, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya lempar lagi ke teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Saya Mas Rizky. Oh ya, Mas Diki. Gimana sebelumnya saya perkenalkan Mas Azaki, ini Diki Darmawan, dia di IAIUM mahasiswa Indonesia sebagai Ketua Islamic Studies Forum for Indonesia. Wah, luar biasa ini. Jadi pemimpinnya kita di diskusi keislaman. Nah, ini Syekh Diki namanya, Mas Azaki. Boleh pertanyaannya gimana? Salam kenal, Mas. Ya, salam kenal Mas Zaki. Jadi ini tadi selaras dengan halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi Mas Zaki ada menyinggung ya tentang bahwa menulis itu udahlah nggak usah idealis. Nah, kadang-kadang tuh saya sering banget
saya malah nggak tahu batasan di mana saya harus berhenti gitu. Saya di mana saya harus berhenti untuk ya udah ini tulisan ini cukup gitu Mas. Gitu. Itu sih kadang-kadang yang aduh apakah ini sudah cukup ya, apakah ini sudah bagus ya gitu. Itu bagaimana tuh tipsnya gitu Mas? Ya, kapan berhentinya itu sebenarnya terserah kita lah. Jadi ya ada dimensi keyakinan, tapi ya tentu setiap tulisan itu ada finishingnya, ada apa namanya, ada penutupnya lah. Jadi argumennya itu udah jelas, gitu. Udah jelas. Ya, argumennya udah jelas, ada yang kadang kepanjangan ya. Kalau saya termasuk orang yang sulit kalau menulis artikel itu kemudian pendek. Jadi nulis artikel kemudian terus hasilnya pendek itu jarang. Gitu. Ya, apa namanya? Ya intinya finishing itu segera, kalau artikel pendek ya segera dikasih satu paragraf terakhir. Nah, jadi paragraf terakhir itu yang menegaskan apa namanya? Menegaskan argumen, keseluruhan argumen lah. Itu intinya sebenarnya ingin menegaskan apa sih? Nah, itu penegasan. Jadi penegasan itu saya kira penting kalau artikel pendek ya. Nah, gitu. Tapi kalau artikel pendek yang milenial hari ini itu memang juga finishing-nya itu macam-macam. Ada juga yang penegasan seperti itu, ada juga yang sifatnya itu membikin orang bertanya, membikin orang kesel gitu, atau apa namanya, kecewa. Gantung gitu kan ya Mas. Kecewa, iya gitu. Jadi loh, nah gitu loh. Ada juga yang model seperti itu, apa namanya, setelah di logikanya itu dibawa ke sini, ternyata di akhir apa namanya, loh, nah gitu aja yang gitu. Tidak ada. Karena tujuannya saya bukan di akhir itu, tapi ingin mengajak pembaca itu bermain-main, menari-nari, berpikir di tengah-tengah, itu intinya. Dan juga seperti itu. Tapi kalau pengen selesai ya intinya apa namanya, paragraf yang paling terakhir jangan lupa dikasih tanda titik, nah, jangan koma. Siap. Kalau sudah ada titiknya udah selesai tuh. Kira-kira kayak gitu. Gimana Diki? Ya, syukran sudah menjawab. Intinya kita selesaikan saja ya, Mas ya. Nggak usah terlalu idealis begitu mungkin ya. Ya, saya kira itu tulisan yang baik itu yang selesai. Kalau nggak selesai nggak jadi tulisan soalnya. Karena tidak ada tulisan yang ideal. Karena itulah sifat ilmu pengetahuan dan sifat gagasan. Justru memang ya gagasan itu pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahannya. Jadi mau nulis seideal apapun, ya sebagus apapun tuh, kalau di-share di Facebook, nggak nyangka ada yang komen seperti itu. Wah, gitu loh. Nah, jadi dunia ide ya seperti itu. Itulah akal manusia kan terbatas. Tapi terbatas bukan berarti diremehkan. Alah akal gitu ya. Tapi karena terbatas itu maksudnya, orang lain bisa mengkritik, orang lain bisa mengkritik lagi, orang lain bisa ada kelemahannya terus. Gitu. Selalu ada kelemahannya. Jadi intinya hakikat menulis ya sebenarnya idenya itu, dan membaca sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, jangan puas membaca, intinya itu sih. Jadi kadang kita ini sudah membatasi, jangan baca ini, jangan baca itu, tapi sebenarnya kita belum mengoptimalkan buku dan jurnal kan banyak sekali ya. Jadi sampai meninggal misalnya itu nggak cukup sampai tua itu nggak cukup. Ibaratnya pekerjaan kita ini cuma baca tok, itu nggak akan cukup untuk membaca itu. Jadi kadang ada yang nggak berani membaca ini, baca itu kan gitu loh. Nah seperti itu. Jadi intinya
membaca. Misalkan suatu saat ya, tahun ini kita menulis gagasan seperti ini. Bisa jadi 2-5 tahun ke depan kita sendiri yang akan merevisi gagasan kita, karena kita ini menemukan buku baru, pemikiran baru yang lebih kuat daripada pemikiran kita di saat kita masih muda, seperti itu. Jadi kalau itu nanti orang berdiskusi itu asik gitu, jadi bukan seperti mau perang. Itu, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Azaki atas penjelasannya dan Diki atas pertanyaannya. Mungkin ini Mas Azaki ada pertanyaan anonim dikirim pada saya. Iya. Assalamualaikum Mas Azaki, kalau boleh tahu guideline menulis seperti format yang layak dipublikasi di media, itu apakah ada? Mungkin ini konteksnya media daring yang kayak ya IP Times dan Alif dan segala macam itu, apakah ada format guideline untuk seperti itu Mas, kira-kira? Iya. Formatnya rumus pastinya saya lupa ya, yang jelas apa namanya? Yang pertama itu harus ada kata pembuka biasanya. Jadi artikel kan ada yang artikel aktual, ada yang tidak aktual ya. Ya enggak? Betul. Kalau artikel yang aktual itu pembukanya biasanya ya isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan itu berada di paragraf pertama. Itu hanya untuk apa namanya? Membuka dan membuat orang itu bertanya-tanya supaya apa namanya penasaran di awal. Kemudian kalau artikelnya itu tidak aktual, itu artikelnya harus ya dibikin pertanyaan yang menarik. Nah, jadi paragraf pertama itu membuka. Misalkan bicara tentang tokoh, ya apa namanya? Siapa yang tidak tahu tokoh yang apa gitu. Jadi ada semacam mengajak diskusi pada pembaca, baru kemudian apa namanya menjelaskan kegelisahan itu. Jadi kalau isu aktual ya, kalau isu aktual pertama pembuka isu yang sedang hangat diperbincangkan, kemudian kira-kira mengapa hal itu terjadi, gitu ya. Mengapa hal itu terjadi? Kemarin dikatakan begini, kemarin dikatakan begitu, yang si A bilang begini, si A begini. Kemudian yang ketiga itu baru argumen penulis itu apa? Argumen penulis itu ya bisa argumen berdasarkan, karena ini artikel populer, bisa argumen berdasarkan pandangan penulis, bisa juga argumen itu yang bagus adalah berdasarkan pandangan penulis, tetapi pandangan penulis itu tentu berpijak pada apa? Gitu. Berpijak pada argumen yang kuat. Kenapa mengatakan seperti itu? Kemudian penutup, kalau sudah selesai itu. Intinya itu biasanya. Ada 4 hal itu yang penting di dalam sebuah artikel. Nah, yang bagus itu dikasih pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau masalah, dari penyebabnya pertama karena ini. Kemudian menurut saya, atau argumen dari penulis ya dijelaskan kadang 2 atau 3 lah. Ya, seperti itu. Mengapa? Jadi sebisa mungkin ada pertanyaan mengapanya lah itu yang menjadikan artikel itu menarik itu kalau ada pertanyaan mengapa. Baik. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Bagi anonim siapapun Anda berada, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin karena di sini ada Mas Yahya juga, pemerhati IP Times, saya persilakan untuk menyapa kawan-kawan. Assalamualaikum Mas Yahya bersama kita. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yahya. Ya selamat teman-teman sudah menyelenggarakan acara ini.
Semoga kedepannya sukses. Mantap. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Azaki. Selalu ada hal baru yang saya dapat. Pesan untuk peserta Mantap. apa? Mungkin, Ya. nah, pesan-pesan. Ini. Gimana Sigi? Ya, mungkin ada pesan ini untuk perjalanannya gerakan menulis ini, mungkin ada pesan dari untuk teman-teman yang ingin memulai menulis, pesan-pesan. Oh ya. Ini tadi kan kebanyakan pertanyaannya tentang itu ya, tentang memulai menulis ya. Iya, Mas. Ini karena yang hadir-hadir anak-anak muda, mungkin aku mengutip satu pernyataannya Panji Pragiwaksono, itu bagus sekali. Mudah sekali ya. Iya, jadi gini, kunci berkarya itu bikin buruk, lalu bikin lagi yang lebih baik gitu. Jadi dulu nih karya kita nih. Nah, habis itu kita bikin lagi karya yang bagus dari itu. Karena konteksnya berkarya gitu kan. Kalau mindset awalnya sudah perfect sejak awal, itu nggak bakal memulai. Nah, jadi kalau ingin berkarya, salah satunya dengan tulisan, itu bikin dulu hasil sesuai dengan kemampuan kita, lalu bikin lebih bagus dari hasil itu. Jadi kalau teman-teman lihat, Raditya Dika tuh pernah bilang gini, saya tuh nggak pernah puas dengan film yang saya buat. Jadi film-filmnya itu yang penontonnya 1 juta, 2 juta itu bagi Raditya itu bukan sebuah kepuasan. Itu tingkat yang sudah tinggi loh. Nah, maka kita tuh kalau memang mindset-nya itu kayak pengen bagus terus pengennya terlihat perfect, nggak ada kesalahan, itu nggak bakal memulai. Nah, itu bagus. Terus untuk, nah, namanya kalau di media itu ya, di media itu menurutku attention itu, perhatian itu sekarang menjadi currency, menjadi mata uang lah. Jadi supaya teman-teman tulisannya dinotis banyak orang ya, itu bagusnya gini ya, ini dari Panji Pragiwaksono juga ini, bagus nih. Ini keseringan lihat Panji aku. Jadi gini, dia tuh sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi mungkin nih di di yang lagi rame sekarang mungkin HRS ya. Nah mungkin media-media lain itu bahas tentang apa ya, tentang sikap negara ke HRS gitu ya. Itu semuanya bahas itu nih. Meskipun yang penulisnya itu penulis senior, tapi kok masih melihat dari kacamata pemerintah melihat HRS, itu sama saja, sama arus-arus yang. Nah, makanya bagusnya ambil sudut yang lebih berbeda dari yang mainstream itu tulis. Contohnya, harga outfit HRS. Nah, itu bisa sedikit berbeda. Aku yakin itu bakal lebih bisa narik attention daripada itu. Teman-teman pernah itu nggak lihat itu serangan teroris di salah satu bank itu? Ada teroris, terus polisinya itu pakai baju kaos doang, pegang pistol pakai baju kaos doang. Nah, gara-gara dia megang pistol kayak pakai kaos doang, terus outfitnya bagus, itu malah kasus terorisnya itu malah nggak dinotis, malah fokus ke kaos itu. Karena mungkin mainstream udah terlalu bosan dengan teroris, akhirnya yang dinotis malah kaos itu, kemudian personalnya polisi itu. Nah itu sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi nulis, mungkin teman-teman sekarang lagi isu apa nih? Apa ya, keislaman apa, itu cari sudut satu yang lebih beda daripada yang lain, kemudian terapkan dalam tulisan. Nah, itu menurutku bisa diterapkan di semua karya kita gitu. Menulis, kemudian berkarya apapun gitu. Ya itu aja sih, Ki. Ya rujukan saya nggak ya, nanti
Biar Pak Zaki aja yang rujukannya buku-buku. Siap. Matur nuwun Mas, pesan-pesannya. Siap. Insya Allah karena kita terbatas waktu ya, jadi kita cukupkan Q&A-nya, kita beralih pada agenda selanjutnya. Oh, mungkin ini Rachel Nurajafi mau terakhir bertanya, Ketua PPI kita. Assalamualaikum. Rachel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin tanya, tadi kan sudah dibahas tentang tulisan itu adalah abadi dan lain-lain. Tapi kita tetap harus mencoba. Sedangkan dari kita manusia kan juga terus developing dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau misalkan di awal kita memilih untuk menulis, tapi ternyata mungkin ilmunya belum cukup dan akhirnya itu menjadi track record yang buruk, apakah tetap harus seperti itu kan, atau lebih baik tetap menunggu dan nunggu lama baru sampai merasa matang baru menulis, atau gimana Mas menurut antum? Terima kasih. Terima kasih saudari Rachel. Kayaknya ini berangkat dari insekuritas pribadi. Nah, semoga bisa terjawab dengan baik. Semoga bisa terjawab pada sore ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Iya, Kak. Sebenarnya pertanyaannya udah dijawab ya secara tidak langsung, dijawab sendiri sebenarnya. Jadi ada juga orang itu menulis. Tadi kan saya sempat menyinggung ya, ada orang menulis tapi takut untuk mempublish ya, karena takut kurang atau apa itu ya. Jadi kadang kita ini merasa terlalu apa bahasanya. Intinya tuh belum tentu orang itu memperhatikan kita semua gitu loh. Tidak semua orang itu kemudian memperhatikan kita. Jadi kalau kita nulis ya udah nulis saja seperti itu. Jadi kalau masalah kepedean ya intinya anggap aja tidak semua orang itu memikirkan kita seperti itu. Belum tentu orang itu berpikir seperti itu ke kita, tapi kadang kita ini berpikir takut. Itu kalau masalah itu ya kepedean ya. Nah, kalau yang pertanyaan Mbak Rachel ya. Ya, Mbak Rachel itu kita kan terus tadi dikatakan akan terus berkembang pengetahuannya ya. Nah, yang bagi saya yang penting itu ketika menulis ya berdasarkan yang kita tahu hari ini. Jadi jangan menulis berdasarkan yang kita tidak tahu atau tidak menguasainya hari ini. Nah, jadi insya Allah kalau kita menulisnya itu berdasarkan apa yang kita ketahui, intinya itu bisa dipertanggungjawabkan hari ini, gitu loh. Jadi ke depan kita bisa merevisi, merevisinya itu ya dengan biasa, gitu, dengan biasa karena waktu itu Anda juga atau kita juga menyajikan argumen kita itu berdasarkan apa yang saya ketahui hari ini. Intinya tuh kita harus merujuk pada argumen yang otoritatif seperti itu. Jadi menulis yang baik itu ya tentu harus ada sandarannya gitu. Karena kita ini tidak mungkin punya ide murni dan otentik gitu. Kalaupun kita ini sekarang hari ini merasa punya ide yang sangat otentik, nah itu saya yakin ada kesamaan dengan yang lain. Jumlah manusia itu udah berjuta-juta kan, bermiliar-miliar manusia, itu saya yakin ada kesamaan ide. Maka tulisan yang baik itu hendaknya ada rujukannya. Nah, argumen saya hari ini itu merujuk pada apa? Sehingga ketika ke depan kita ini mau merevisi, dulu saya merujuknya ini, sekarang saya merujuknya ini, sehingga argumen saya berubah. Nah, mungkin seperti itu terus itulah ilmu terus berkembang, terus ada novelty, ada sudut pandang yang baru tadi. Sebenarnya menulis tadi persoalan sudut pandang tadi sebenarnya.
sudut pandang, melihat sesuatu yang tidak. Nah, pesan yang terakhir itu kalau bisa tulisan-tulisan itu ya yang lebih menghibur ya gitu. Tadi disebut ada MRS ya. Jadi kalau Yahya menyebut HRS itu berarti sudah termakan narasi. Gitu. Jadi MRS saja gitu. Namanya kan MRS. Nah itu misalkan masyarakat tegang-tegang itu ya itu tadi seperti dikatakan oleh Mas Yahya tadi, jangan juga menulis yang hal sesuatu, tulis yang sesuatu yang menghibur gitu ya. Jadi, supaya masyarakat itu tidak marah-marah terus gitu ya. Kita menghibur, selain mendidik juga menghibur, kira-kira mencairkan suasana itu bagian dari dakwah juga gitu. Supaya tidak tegang. Itu ya barangkali semoga yang jawaban tadi, intinya tadi argumen itu berbasis pada sumber atau berbasis pada ada dasarnya lah. Selama ada dasarnya itu insya Allah aman. Meskipun kemudian hari ilmu kita berkembang dan kita merevisinya. Karena kita dulu merujuk itu, sekarang merujuk ini. Nggak tahu ke depan membaca buku apa lagi sehingga kita punya argumen yang berbeda lagi. Baik, gimana Rachel? Oh, baik, terima kasih Mas Azaki, jazakumullah khairan katsiran di chat. Terima kasih juga Mas Azaki atas penjelasannya. Insya Allah kita akan segera beralih pada agenda selanjutnya. Insya Allah ada penyerahan kenang-kenangan dari panitia. Ada sedikit kenang-kenangan dari panitia, boleh ditampilkan Saudara Yakzan? Boleh. Jadi karena kita kan kalau misalnya offline ada cindera mata, Mas. Nah ini kalau online cindera matanya sedikit berbeda. Nah ini ada penyerahan sertifikat kami penyelenggara. Semoga kita diterima Mas Azaki, bisa menjadi kenang-kenangan. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi bersama kami dan menginspirasi kami semua. Baik, terima kasih kenang-kenangannya. Namanya tidak salah sama sekali. Alhamdulillah. Namanya benar. Terima kasih, saya terima. Semoga berkah kita semua. Siap, Mas. Nanti saya japri insya Allah sertifikatnya, jangan khawatir. Baik, selanjutnya kita ada protokol peresmian grand launching gerakan menulis IUM. Boleh disiapkan panitia. Sekejap. Ya, kita tunggu panitia. Baik, sebelum dimulai panitia, mungkin sebagaimana telah kami aturkan sebelumnya, boleh kami minta tolong untuk Mas Azaki untuk mendeklarasi untuk pembukaan grand launching gerakan menulis IUM ini. Boleh kami persilakan pada Mas Azaki. Boleh diresmikan secara verbal, gitu Mas. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan gerakan menulis IIUM. Semoga dengan gerakan ini melahirkan kader-kader penulis yang hebat dan mencerahkan masyarakat. Amin. Amin. Keren, panitia mantap.
Alhamdulillah. Boleh kita tepuk tangan online ya semua teman-teman. Ini apa nih Mas? Terbatas, masih ada watermarknya, harap maklum mahasiswa. Menarik. Ini serasa offline ya acaranya. Nah Mas, iya kita berusaha menghadirkan sense of life-nya ke online mungkin, offline mungkin. Ya, kami berterima kasih pada Mas Zaki telah meresmikan dengan pemotongan pita. Nah, di antara acara-acara online kayaknya sangat jarang yang paling keresmian verbal. Nah, kita benar-benar pita menunjukkan semoga ini gerakannya kuat dan bertahan lama dan senantiasa menginspirasi bagi jangka panjang bagi teman-teman semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, insya Allah karena saya rasa di Indonesia sudah menjelang maghrib ya, kita segera tutup. Nah, akan ada doa yang dipimpin oleh Ustadz milenial kita. Ada Ustadz milenial kita ini mahasiswa fikih dan usul fikih S2. Saya perkenalkan Mas Zaki, ini ada saudara Kiran Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Masih kenal. belajar Ki, masih belajar Ki. Oleh tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penulis, insya Allah yang dimuliakan Allah, luar biasa. Yang kami hormati pembicara Ustadz Azaki. Semoga motivasinya tadi juga mengalirkan semangat baru bagi kita untuk menulis, memberikan karya. Karena menutup sedikit ya tadi teringat nasihatnya almarhum Kiai Mustafa Ali Yaqub yang pendiri Darus Sunnah itu. Beliau mengatakan mutu illa wa antum katibun. Dan kalian meninggal kecuali sudah menjadi seorang penulis. Semoga pemantik tadi dari Ustadz Azaki memberikan kita semangat untuk jangan kita meninggal kecuali sebagai seorang penulis. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita menutup, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika khasamna wa ilaika anabna. Antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وقنا عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقا معصوما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih doanya atas Ustadz Kiran. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah dan kita semua bisa mendapatkan berkah dan manfaat. Terakhir, ada sedikit iklan dari teman-teman mahasiswa Indonesia IUM. Jadi ada beberapa acara yang akan dilaksanakan besok. Ini ada dari teman-teman Santri Mendunia, koordinator dari Santri Mendunia
bagian Malaysia ada acara mengenal lebih dalam dunia podcast. Nah, barangkali buat teman-teman yang ingin merintis dalam dunia influencing, yang suka cerita, yang suka diskusi, tapi kayak nggak enak kalau diskusi ini sendirian, pengen disebar, mungkin memberikan alternatif diskusi, bisa mengikuti acara ini besok malam pada 20.30 WIB atau 21.30 MYT. Nanti insya Allah informasi akan kami kirimkan juga di grup peserta Gerakan Menulis IUM, jadi jangan kemana-mana dulu. Dan juga pada siang harinya dari pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia dan Taiwan ada acara terkait aset Big Data Muhammadiyah di mana dan dikemanakan. Nah, bagi teman-teman yang punya ketertarikan dalam dunia Big Data, dalam dunia revolusi industri 4.0, ini insya Allah akan menjadi diskusi yang sangat menarik, dihadirkan langsung oleh dosen IUM yang juga Ketua PCI Malaysia, Dr. Sony Zulhuda, dan berbagai pimpinan daripada Muhammadiyah dan juga dari Taiwan. Nah, teman-teman bisa hadir melalui tautan yang berada di poster dan juga akan kami kirimkan juga informasi terkait acara. Dan juga insya Allah gerakan IUM Menulis akan dimulai secara resmi hari Senin. Insya Allah kita akan mulai mengunggah tulisan pertama dari masing-masing komunitas dan akan kami sebarkan di media sosial masing-masing, di grup-grup teman-teman yang bisa dijaring oleh teman-teman POK dan juga dari grup peserta webinar. Jadi kalau misalnya kita grup webinar itu biasanya jadi BC-BC orang lain yang nggak jelas sudah lama. Jadi ini insya Allah semoga bisa menjadi wadah teman-teman untuk mengakses gerakan menulis ini lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, jangan langsung live group, insya Allah akan lebih banyak informasi. Dan terakhir banget akan ada dokumentasi, kita foto bareng dulu. Insya Allah, boleh dibuka kameranya, semuanya teman-teman. Kita foto bareng, kemudian kita tutup secara resmi acara pada sore hari ini. Telah nampak banyak sekali representasi dari kawan-kawan yang berbeda. Saya lihat tidak hanya dari kampus-kampus Malaysia, IUM, dan banyak dari Indonesia. Saya lihat. Assalamualaikum, Mas Erik Taufani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Jogja, khususnya untuk Kak Azaki dan kawan-kawan di Malaysia. Masya Allah. Terima kasih atas salamnya, Mas Erik. Insya Allah kita langsung saja kita ambil foto bersama dari panitia. Saudara Yakzan. Khair. Ini belum semua nih kayaknya nih. Belum kelihatan. Yang lain mungkin kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Ini ada 2 slide, jadi satu-satu dulu. Ayo kasih senyumnya sampai giginya kelihatan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Jawab satu lagi. Yuk, terakhir. Bismillah. 1, 2, 3. Sip, dah. Cukup. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada panitia. Dan insya Allah sekarang kita sudah benar-benar di penghujung acara. Jadi jangan khawatir teman-teman. Setelah ini bisa wudu, cuci kaki, dan juga siap sholat maghrib. Demikian dari kami panitia, izin mohon undur dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penaannya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Mas Azek dan juga kami dan dari pihak IB Times dan juga seluruh pihak yang hadir dalam hari ini dan mendukung gerakan ini. Insya Allah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya Sidki, moderator pada sore hari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Sidki dan izin. Terima kasih Pak Zaki dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Aunillah Ahmad. Sehat Kak. Monggo selamat melanjut.
Terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu. Ya, terima kasih juga Rahel dan teman-teman. Ya. Bye. Ya, dadah. Silakan. Sekali. Kenapa? Ini dikeluarkan, tak? Keluarin boleh ya? Ya, tak. Mantap. Alhamdulillah. Selamat Bang Yadzan, pitanya fenomenal. Apa? Hah? Ya Allah. Pitanya fenomenal. Keren sekali. Oh, pitanya. Astagfirullah. Kirain. Aku ngeliat Mas Yahya kayak ngerit. Ini protokol apa peresmiannya gitu. Ada e-stop merah gitu. Habis itu Mas potong dia. Tawa. Gak tahu kepikiran aja kayak apalagi coba kalau ngeresmiin sesuatu. Iya, bagus. Stop. Tunggu, stop recording dulu.